Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizal Muslim Sinaga dari kelompok 6, mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Dedi Kiswanto pada kelas PSIK 23D. Kelompok kami terdiri dari Barita Rizky Riki Sinenggolan, Sopan Triputra Paskalawa, dan saya sendiri Rizal Muslim Sinaga. Di sini kami akan mencoba menjelaskan jawaban dari soal latihan pada modul 1 buku modul praktikum sistem operasi ya pada bagian perintah dasar sistem operasi Linux. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Untuk soal yang pertama, ubahlah informasi pinjar pada komputer Anda. Nah, di sini jawabannya adalah menggunakan perintah sudo chfn. Perintah chfn ini digunakan untuk mengubah informasi personal dari user yang bisa dilihat dengan perintah pinjar. Nah, pinjar ini adalah aplikasi yang menampilkan informasi user seperti nama lengkap, nomor telepon, dan kantor. Nah, informasi ini disimpan dalam sistem dan berguna dalam lingkungan jaringan atau multi-user. Saat menjalankan chfn, kita itu akan diminta memasukkan informasi baru seperti nama lengkap atau nomor telepon, seperti yang terlihat pada layar. Nah, perintah ini seringkali memerlukan hak administratif. Oleh karena itu, dibutuhkan untuk menambahkan perintah sudo jika ingin mengubah informasi user lain. Untuk soal yang kedua yaitu adalah lihatlah user-user yang sedang aktif pada komputer Anda. Nah, jawabannya itu adalah menggunakan perintah who atau who atau juga menggunakan perintah w. Nah, penjelasannya untuk who ini digunakan untuk menampilkan user yang saat ini login ke sistem, termasuk terminal yang mereka gunakan dalam waktu login mereka. Ini bermanfaat untuk melihat siapa saja yang menggunakan sistem ini secara langsung. Untuk perintah w ini digunakan untuk menampilkan informasi lebih lengkap tentang user yang sedang aktif, termasuk program atau perintah apa yang sedang mereka jalankan dan sejak kapan mereka aktif. Perintah w ini juga menampilkan waktu idle atau tidak aktif dan beban CPU yang membantu administrator sistem memonitor penggunaan sumber daya. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 3, perintah apa yang digunakan untuk melihat kalender 1 tahun penuh? Jawabannya adalah menggunakan perintah cal yang menggunakan opsi Y. Nah, penjelasannya itu perintah cal ini digunakan untuk menampilkan kalender pada sistem Linux. Nah, opsi Y itu digunakan untuk menunjukkan kalender untuk 1 tahun penuh. Biasanya itu waktu tahun berjalan. Misal tanpa opsi tambahan tadi seperti opsi Y tadi itu, cal hanya menampilkan bulan saat ini. Nah, opsi Y ini sangat membantu untuk melihat semua bulan dalam 1 tahun dalam satu tampilan. Ini memudahkan untuk pengguna melihat tanggal tanpa harus berganti bulan. Selanjutnya nomor 4, bagaimana Anda dapat melihat manual dari perintah cal? Nah, jawabannya itu adalah menggunakan perintah man cal. Nah, di Linux, setiap perintah memiliki manual yang bisa diakses dengan perintah man. Nah, diikuti nama perintah, halaman manual memberikan deskripsi rinci tentang perintah tersebut. Nah, opsi yang bisa digunakan dan contoh penggunaannya. Nah, misalnya Mancal akan menampilkan opsi-opsi seperti opsi M untuk menentukan bulan awal atau opsi 3 untuk menampilkan 3 bulan berturut-turut. Selanjutnya soal nomor 5. Bagaimana melihat perintah manual ls dengan kata kunci sort? Nah, jawabannya itu adalah menggunakan perintah man ls lalu ditambahkan pipe, lalu menggunakan perintah grep, lalu tambahkan sort.
Nah, di halaman manual ls kita ini, kita dapat mencari kata kunci tertentu dengan menggunakan grep. Nah, contohnya man ls pipe grep sort. Nah, ini akan menampilkan semua baris dalam manual ls yang mengandung kata sort. Ini sangat berguna ketika halaman manual sangat panjang dan kita hanya membutuhkan informasi tentang fungsi tertentu, seperti opsi pengurutan file. Baik, untuk soal nomor 6, bagaimana tampilan untuk perintah ls opsi A opsi L dan ls opsi AL? Nah, jawabannya, kedua perintah ini akan memberikan hasil yang sama. Untuk lebih jelasnya, ketika ls adalah perintah untuk melihat isi direktori, nah opsi A menampilkan semua file, termasuk file tersembunyi yang dimulai dengan titik. Kalau opsi L ini akan menampilkan daftar detail file seperti izin, ukuran, dan waktu modifikasi. Nah, menggabungkan ls opsi A dan opsi L atau ls opsi AL ini akan memberikan output yang sama. Nah, daftar file lengkap dengan detailnya, termasuk file tersembunyi. Urutan opsi di Linux umumnya tidak mempengaruhi hasil, sehingga ls opsi A opsi L ini dan ls AL opsi AL akan sama. Soal nomor 7, tampilkan semua file termasuk hidden file pada directory atau etc. Jawabannya ls-a atau etc. Perintah ls-a menampilkan semua file dalam directory termasuk file tersembunyi. Di Linux, file tersembunyi ditandai dengan awalan titik opsi. Directory atau etc biasanya berisi file konfigurasi sistem dan beberapa file tersembunyi yang berfungsi untuk konfigurasi lanjutan. Menggunakan ls-a atau etc akan memastikan bahwa semua file terlihat termasuk yang tersembunyi. Nomor 8, tampilkan semua file secara lengkap pada direktori etc. Nah, jawabannya itu adalah menggunakan perintah ls opsi L. Jawabannya itu adalah dengan menggunakan perintah ls opsi L pada direktori etc. Penjelasannya, ls opsi L ini akan menampilkan semua file dalam format lengkap, long listing format, menampilkan detail seperti izin file, pemilik, ukuran, dan tanggal modifikasi. Pada direktori etc ini sangat berguna untuk mengetahui detail setiap file konfigurasi, termasuk tanggal terakhir kali diubah, yang membantu dalam manajemen konfigurasi sistem. 9. Buatlah direktori prak1 pada direktori aktif, kemudian kopikan file atau etc atau grup ke file ke tes1, tes2, dan tes3 pada direktori ini. Jawabannya, satu dulu buat direktori mkdir prak1, 2 copy file cp/etc/group prak1 /tes1 titik koma cp /etc/ group prak1 /tes2 titik koma cp /etc/group prak1 /tes3. mkdir digunakan untuk membuat direktori baru. Dalam hal ini, mkdir prak1 membuat direktori bernama prak1 di direktori aktif. cp adalah perintah untuk menyalin file. Di sini kita menyalin file /etc/group menjadi 3 file berbeda di dalam prak1. File group adalah file penting yang menyimpan informasi tentang grup di sistem Linux dan menyalinnya ke file tes1, tes2, dan tes3, membuat duplikat file ini untuk keperluan percobaan.
Soal nomor 10, tampilkan isi file T1 per satu layar penuh. Jawabannya less prak1/T1. Perintah less menampilkan isi file satu layar penuh atau page by page, sehingga Anda bisa membaca isi file tanpa menampilkan semua sekaligus. Anda bisa menggunakan tombol panah atau spasi yang untuk navigasi. Less cocok digunakan untuk file yang panjang, sehingga isi file tidak menumpuk di layar dan lebih mudah dibaca. Soal nomor 11, pindahkan file T1 dan T2 ke direktori home. Jawabannya mv prak1/T1 negasi titik koma, mv prak1/T2 negasi slash. mv adalah perintah untuk memindahkan atau mengubah nama file. Negasi slash adalah singkatan untuk direktori home user yang sedang aktif. Dalam contoh ini, perintah ini memindahkan T1 dan T2 dari direktori prak1 ke direktori home, yang merupakan direktori default dari setiap user di Linux. Soal nomor 12, hapus file T1 dan T2 dengan konfigurasi. Jawabannya rm-i negasi /T1 negasi /T2. Penjelasan: opsi -i pada perintah rm membuat perintah ini berjalan dalam mode interaktif. Ini artinya setiap kali Anda menghapus file, sistem akan meminta konfirmasi terlebih dahulu sebelum penghapusan. Ini sangat membantu untuk mencegah penghapusan file secara tidak sengaja, terutama untuk file yang penting atau saat menghapus banyak file sekaligus.